nggak kejadian di jalan nih, ada ban bocor atau rantai putus atau apalah, ada ini insiden lah. Ban bocor pernah. Ban bocor, terus ada yang kram gitu teman-teman. Oh iya, biasa itu sih kram. kayak gitu ya. Itu berarti saling dibantu. Iya, Iya. saling bantu, kita nunggu dulu terus. Sampai Kalau saya biasanya bawa krim apa itu namanya, obat untuk itu ya. Dioles-oles gitu. Ya, dioles dulu sebelum berangkat. Nanti teman-teman di jalan juga kalau butuh pakai kayak gitu-gitu aja. Kalau jalur ekstrim nih, pernah nggak? Jalur ekstrim ya mungkin mana? yang naik turun, belok atau Iya di gimana? Pacitan kan. Pacitan kayaknya ya. Di dalam Itu di luar Nurul ya guys. Iya. Jadi yang Pacitan itu kita berempat kan ya? Berempat. Cuma berempat. Ya berlima sih sama teman yang punya tuan rumah di Pacitan. Jadi dari Surabaya kita berlima, yang bikers itu yang bersepeda 4, yang 1 tuan rumah. Jadi kita berlima, sepeda dimasukin ke bis, ke bagasi gitu kan. Kita naik bis Surabaya Pacitan. Nah nyampe sana tuh kita nentuin tujuan. Kita kemana nih? Ke Kelayar. Sana kan ikonnya kan Pantai Kelayar gitu kan. Ya kita lihat di map sih nggak terlalu jauh sebenarnya. Jadi kita punya ukuran sebenarnya. Kalau udah sering jarak jauh gini, pokoknya di angka sekitar 100 itu masih bisa. masuk 100 kilo gitu kan. Itu waktu itu udah nyampe 100 ya. Dan Sekitar 60 atau berapa gitu dari rumah teman saya ke Pantai Kelayar, 40 atau 60 gitu kan. deket nih di bayangannya. Masih masuk nih karena 40 kayak Surabaya, Sidoarjo berapa kali PP gitu kan. Cuma ya itu ternyata menipu ya. Oh, jadi jalannya naik turun, Naik belok. turun. Berarti pegunungan. Bukan. Iya. Jalannya tetap datar. Tapi ada yang miring-miring di Miring ke atas. Oh, datar tapi langsung ekstrim Iya. gitu ya. Dan itu hampir sama kayak ke Madiun akhirnya jaraknya. Berangkat Iya. pagi Kan nyampe sana jam 3. Dikalikan 2 kali ya. Lumayan tenaganya. Jadi Tapi, teman jadi- saya itu pintar yang tuan rumah itu kan. Udah deket top, Altop kan namanya ya mungkin. Oh, Sama Altop ya kan. Top deket top, dekat sini ya. Dia kan enak naik motor ya gitu. Oh, jadi dikerjain dong. Iya, kerjain juga sih. Cuma lihat di map, ih ini kurang 13 kilo ya. Tapi kok udah nyampe gitu kan. Ternyata kan muter gunung naik lagi gitu kan. Wah, itu bener. Itu berarti kesalahan milih wisatanya. Ya, tapi alhamdulillahnya terbayar lunas sih. Ternyata Iya. setelah kita lihat itu Bagus. dan memang. Ada videonya, fotonya gitu. Oh, ada, nanti kita share ya. Oh, Bisa iya. disaksikan. Iya. Oh, Pantai Kelayar. Pantai Kelayar. Oh, Pantai Pantesan Kelayar. almarhum Deddy Kempot sampai bikin lagu tuh khusus. Iya. Judulnya Pantai Kelayar. Saking bagusnya Bagus. gitu ya. Dan kerasa setelah sampai sana berarti kebayar ya, meskipun capek, keram. Iya. Sempet keram enggak? Enggak ya? Ada sih, Enggak. ada sih Pak Haji waktu itu ya. Iya. Cuma beliau bukan kram sih karena udah Iya, kayak usia tadi. usianya aja Usia kita ya. dia mungkin sudah nggak kuat, tapi kadang dibonceng sama Altop, terus kadang dia goes lagi gitu. Jadi putus nyambung gitu goesnya, nggak full goes gitu. Oh, tapi kalau yang pas datarnya tapi miring, itu Ada yang gimana? jatuh itu kan. Mas Har. Mas Hari ya. Itu dia pas turunan. Turun, rimnya nggak nututin, akhirnya Bereset. dia apa istilahnya. Yang bereset itu. Iya. Oh iya, itu ada tipsnya nggak sih dari Pak Heri sama Pak Aris gitu ya? Kalau misalkan nanjak itu harus gimana posisinya, atau kalau pas turun ngontrol remnya itu harus gimana gitu? Gimana? Kalau saya sih lebih mudah ngontrol pada saat nanjak sih. Karena kalau turun itu kadang ya agak sedikit takut karena kan panter kan ya. Kecepatannya, terus khawatir ada lawan dari ya, terus kalau nanjak sih ya tinggal digoes saja, dipancel aja pelan-pelan dikontrol. Nggak kuat ya Kakinya, turun gitu, ya, tuntun nggak kuat kita ya sudah. nuntun. Jadi nggak maksa. Karena kan kalau udah hubungan sama kelihatan ini sama- udah kita turun nuntun aja gitu. Oh, jadi triknya kalau misalkan nanjak ini ya, Ya, digoes pelan-pelan. digoesnya pelan-pelan Pelan-pelan, aja ya. gitu ya. Itu kalau sepeda gitu ada operan gigi nggak sih? Ada. Ya, Oh ada ya, tetap ada ya. Itu lebih enak yang berat atau yang enteng? Oh, kalau yang nanjak ya enteng. Oh yang enteng ya, tapi kan berkali-kali akhirnya. Iya. Tapi meski ini lambat tapi kan naiknya enak ringan gitu jalan kan. dia. Oh iya sih, Iya, daripada yang Berat, sekali iya. tapi berat gitu kan lebih Iya, kerasa gitu ya. Oh tipsnya itu ya. Kalau pas turunan nih, apalagi tadi ada yang jatuh nih temennya, Iya, harus ngontrol remnya itu yang paling sering. belakang, rem belakang, Ya, depan belakang. Belakang Iya, sih. depan belakang ya. Karena kan sepeda road bike itu kan rata-rata ringan ya. Jadi ketika turun tuh dia Terus bannya melaju. kecil, Bannya kan kecil Khawatir juga. khawatir slip lah. Terus batik bannya itu kan rata-rata tipis ya, bukan gundul sih, tapi kan emang rata-rata kan road bike ya. Dia di setting cepet, jadi
ini bannya itu emang batik bannya itu emang kecil gitu. Jadi itu yang bikin bahaya sebenarnya. Oh. Jadi harus bisa licin ngontrol kadang, ya. Antara ban ngerem belakang sama rem depan gitu ya. Nggak boleh yang depan langsung straight gitu. Nah, pernah loh kita yang di Trenggalek ya. Iya. Jadi kita nuntun ketika pas trek turun makan. Iya. Karena kan kita nuntun, jadi takut. Terlalu curam. Terlalu curam. Jadi takut ya sudahlah dituntun aja. Jadi aneh kan kalau harusnya kan nanjak dituntun tuh wajar karena nggak kuat. Ini pas turun dituntun gitu. Ya karena takut karena nanti takut kebablas. bener. Nah, kalau yang dirasakan oleh Pak Aris sama Pak Heri sendiri gitu ya setelah ini kan udah bertahun-tahun ya goesnya ya. Kalau Pak Heri dari 2016, kalau dari hampir sama. Oh, hampir sama. Tapi diawalinya cuma awalnya dua-duaan gitu ya. Terus sekarang udah punya komunitas gitu. Nah, itu yang dirasain sama badannya Pak Heri sama Pak Aris ini gimana setelah sering goes gitu? Lebih enakan atau lebih ngerasa fit aja terus jadi jarang sakit gitu? Atau sering sakit? Enggak sih, alhamdulillah sih sehat. Cuma candu aja sekarang itu. Jadi kalau kalau nggak goes itu kayak tambah loro kabeh sih. Seminggu tuh minimal kita nyempatkan sekali mesti harus keluar keluar tapi hanya Surabayaan doang gitu. Tapi kan lumayan itu sekitar 20-30 kilo adalah. Kita kan enggak hanya tapi muter gitu kan. Kita lihat di Speedo itu udah dapat sekitar segitu lah. 20-30 lah kita kalau sepekan tuh ada. Oh, itu jaraknya 20-30 kilo? Iya. Kalau jadi muter dari rumah ke Basuki Rahmat muter-muter, nanti balik lagi lumayan bisa sampai 20. Saya bilangnya segitu, 20-30 kilo. Oh, pokoknya sepekan sekali gitu ya, disempetin. Kalau enggak justru malahan sakit. Kita ini termasuk yang malas tanda kutip. Teman-teman kami di grup tuh malah tiap hari. Karena mereka kan banyak yang udah pensiunan, anak-anaknya sudah besar. Kita kan masih punya anak-anak kecil-kecil nih harus antar sekolah atau apa. Mereka anaknya udah besar-besar kan. Jadi mereka ada yang tiap hari itu teman-teman itu. Tiap pagi itu keluar latihan gitu. Istilahnya latihan gitu kan. Latihan terus gak tahu touring. Yang pas touringnya malahan nggak ikut gitu ya. Kadang ya mereka nggak bisa, kadang ya kebanyakan gitu sih. Tapi kalau untuk istri mendukung ya. Hobi ini kan termasuk hobi ya. Hobi, tapi kan untuk sepedanya ya butuh cuan juga gitu ya. Terus untuk alat-alatnya itu kan juga itu didukung atau gimana? Senior dulu nih. suhunya didukung. Yang penting imbang. Yang penting kebutuhan keluarga juga tercukupi gitu aja deh. Nggak pernah ribut soal ini baru juga beli ini gitu. Soalnya kan kadang di konten-konten ini barangnya siapa? Barang aku gitu. Berapa harganya? 200.000. Padahal enggak. Nah, itu sempat kejadian enggak? Enggak, karena kita enggak pernah ngasih tahu kalau mau. Kita diam aja. Kadang dirakitnya di luar rumah. Kita kirim alamat barangnya ke kantor gitu kan. Dibeli online gitu di kantor. Nyampe rumah langsung masuk mesin cuci atau dicuci dijemur. Kan enggak kelihatan baru. Misalnya beli jersey nih gitu kan. Ini semoga enggak. Tapi kan kelihatan kalau jersey kan yang nyetrika, terus yang nyuci. Iya, tapi kan sudah kayaknya lama saya dikasih atau apa. Saya punya teman sering ngasih juga sih, dia udah pindah. Kalau kami Goro tuh dia dulu goes, sekarang dia pindah ke running gitu, ke lari gitu. Jadi kadang jersey dia tuh kasih saya gitu. Ini juga dapat dari masnya tadi yang pertama ngajak itu kadang dapat jersey gitu. Tapi jarang sih. Istri tanya ini kaos apa tuh enggak? Oh, enggak detail ya istrinya ya. Untungnya ya. Kata kalau Mbak Kiki mungkin detail ya. Ya iyalah kan saya yang ngurusin semuanya. Nyuci, nyetrika gitu, apalagi ada barang-barang baru itu aku detail. Misalkan dia baru beli apa gitu buat ininya, buat itunya gitu. Itu berarti enggak sedetail itu ya? Enggak sih. Oh, untungnya ya. Kalau misalkan ada barang nih yang harganya misalkan berjut-jut gitu, terus tapi kita ngomongnya cuma 200.000 gitu kan. Enggak sih, kita enggak sebanyak itu Kang ya. Artinya kita yang ngukur aja. Maunya yang penting sesuai dengan spek, kemudian ya kita ngukur keuangan kita juga, enggak terlalu memaksakan beli spek sepeda seperti apa, sepatu seperti apa, enggak. Oh iya, soalnya kan kalau sepeda ini kan ada helm, terus sepatu, terus
jersey, celana juga, terus belum tas, kacamata, topi yang tas, iya itu kan banyak. Iya, banyak banyak pengeluarannya. Banyak pengeluarannya. Terus kalau temennya punya yang ini gitu kan kadang suka ada rasa nggak sih? Pengen juga terdorong gitu. Wajar kan ya. Iya maksudnya terdorong. Nah kalau yang tadi diawalin sama Pak Aris bilangnya ini racun, itu apa jangan-jangan Pak Heri ini yang sering meracuni? Ya saling meracuni sebenarnya. Ya, jadi makanya kalian kompak gitu ya. Malah ada temen itu istrinya tuh kemana-mana selalu ikut touring, tapi dia nggak naik ini ya, camat itu. Iya. Dia ngawal naik motor gitu istrinya, jadi kemana-mana. Terus nanti pulangnya sepedanya dia dititipin ke mobil pickup loading, dia sama istrinya pulang naik motor boncengan. Gitu. Seru ya, maksudnya itu bener-bener kayak didukung banget. Meskipun gak ikut gue istrinya tapi dampingin, ngawal gitu. Dan itu ada teman namanya Cak Mat itu seperti itu. Mungkin itu usianya udah seusia sama di atas kita sih. Di atas mungkin kita. Ya mungkin karena khawatir terus. Di rumah juga nggak ada orang mungkin ya gitu ya. Di rumah, gitu ya. Jadi akhirnya ikut gitu ya. Benar. Ya kalau Pak Aris sama Pak Heri itu kan masih punya anak-anak kecil gitu ya. Jadi nggak mungkin ikut juga ya. Kayaknya udah repot gitu ya di rumah ya. Tapi alhamdulillah ya nggak dibuntutin. Alhamdulillah. Bebas gitu. Iya kan kadang ada perasaan seperti apa gitu. Oke, ini tadi paling jauh Madiun. Ada ini nggak next lagi ngetripnya kemana lagi? Yang maksudnya ada nggak sih jauh yuk kemana nih gitu? Terakhir sih kita yang belum kesampaian ke Batu kan ya, mana sumber apa itu? Sumber Boto apa? Batu ke Batu, Malang apa? Sumber apa itu? Sumber Boto. Sumber Maron. Sumber Maron ya. Ya itu sih. Pengennya ke situ. Pengen ke situ, cuma belum kesampaian. Batu kan tapi kan jaraknya naiknya? Mana? JLS juga. Jalur Lingkar Selatan. Oh ya, Tulungagung, Trenggalek itu kan ada JLS yang baru tuh sekarang. Jalan ini rencananya Lumajang juga nanti bisa. Iya, nanti nyambung ke Tulungagung. Iya, lewatnya kan lewat Malang. JLS, terus nanti lewatnya kan Blitar, terus Tulungagung gitu. Nanti mungkin bisa ya nextnya ya kalau udah jadi. Terus dari Lumajang gitu pas ada kunjungan ke Suara Muslim Lumajang kan. Berarti next pengennya ke JLS sama ke Batu. Batu itu. Batu kan tapi kan nanjak terus. Iya. Terakhir ke kebun teh ya kemarin ya. Iya, kebun teh terakhir di kebun teh Lawang. Sari ya, Lawang di Lawang itu. Itu kan jaraknya ini ya, apa maksudnya medannya naik juga. Naik mulai dari Porong itu kan sudah mulai naik. Pandaan itu kan terus naik landai gini terus kan. Itu sampai dituntun atau enggak sih, kalau di situ masih belum. Nah, masih baru ya? Dari Lawang ke kebun tehnya itu baru dituntun. Nah, itu yang campur nuntun sudah. Oh ya, oke. Ada pesan nggak nih untuk sahabat Aliyah nih untuk kalau mau goes apa yang dipersiapkan kayak gitu? Pertama jelas ini ya, kita harus punya gaya hidup sehat, itu yang penting sih. Olahraga sih bebas apa aja ya. Cuma kalau memang jatuhnya ke pilihan goes, pertama ya pilih sepeda sesuai budget. Jangan memaksakan. Jangan sampai hutang gitu kan. Karena sepeda itu macam-macam, mulai jutaan, puluhan, ratusan juta juga ada. Ratusan ada? Waduh. Sepeda seharga mobil tuh ada. Banyak. Itu dinaikinnya apa, bisa miber atau gimana ya? Nah itu. Ya kan ini pikiran awam ya. Speknya lebih ringan gitu kan. Terus remnya sudah pakai apa istilahnya Kang? Hidrolik seperti itu. Yang kayak wireless kan. Sudah nggak perlu pakai kabel, sudah remnya pakai wireless elektrik, gitu. Udah pakai kabel elektrik. Itu yang ratusan. Ya seperti itu. Ya. Merek-merek ternama kan sudah seperti itu ya. Itu sesuai budget gitu. Yang pertama sesuai kebutuhan. Yang kedua ya tadi tidak perlu memaksakan gitu kan. Ukur kemampuan diri. Misalnya kuatnya kita juga bertahap dulu, kok nggak langsung Surabaya Madiun itu udah. Setelah kita berlatih istilahnya goes beberapa tahun ya baru bisa jarak seperti itu. Pertama ya mungkin Surabaya Sidoarjo, Surabaya Porong, Surabaya Pandaan, itu bertahap sih. Bertahap. Ya, dan yang jelas kita punya ini kesenangan touring memang gitu loh. Jadi karena kalau goes itu enaknya gini, ketika kita goes itu bisa lihat, meskipun kita udah sering lewat jalan situ ya. Kita kan sering naik motor atau mobil ya. Tapi ketika goes itu lebih detail gitu, ternyata ada. Karena pelan. Betul, nah seperti itu. Tapi kadang pulangnya lewat situ.
sering tuh kita goes ya Surabaya Madiun, terus pulangnya tuh kan lewat situ lagi. Itu kayak gini, ngapain ya tadi kita goes jauh capek-capek lewat situ. Kadang mikirnya gitu. Sambil cerita-cerita di jalan tuh ngapain ya kita capek-capek tadi ya. Ya, tapi senang sih kita senang. Jadi itu sih yang jadi sesuai budget, kemudian ukur sesuai kemampuan. Nah, yang ketiga ya rutin lah istiqomah supaya dapat hasil kesehatan yang sempurna, terus ya supaya lebih semangat mungkin gabung dengan komunitas kayak gitu. Oh ya, jadi ada ini ya, ada ini ke-trigger kita ya. Iya, saling memotivasi, saling ngajak. Kalau malas tuh mesti udah teman-teman, ayo persiapan foto lagi di mana gitu. Jadi kayak saya yang termasuk bukan malas banyak karena ya kan bekerja gitu kan, misalnya hanya Sabtu Minggu gitu kan. Dari luar kota. Jadi kepancing, Sabtu besok harus keluar karena teman-teman pagi ini udah keluar, besoknya keluar lagi, nah kayak gitu. Kayak besok nih kan Ahad. Ini persiapan terawih. Oh iya benar. Ini kan sudah -1. Oh iya, kalau pas Ramadan goes apa enggak? Mungkin malam biasanya teman-teman atau sore habis asar gitu. Oh, jadi tetap ya? Ya, tetap tadi rutin. Oh, jadi tetap ya. Jadi meskipun Ramadan puasa ya tetap aja gitu ya. Tetap di murojaah. Enggak lupa kan gitu. Biar enggak lupa, takutnya nanti itunya rantainya karatan. Lama enggak dipakai. Oke deh, makasih banyak ya udah mampir ke podcastnya Dokter Alia. Hati-hati di jalan. Semoga tambah sukses suara muslimnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.